ketika engkau sedang dalam kesulitan. Selama engkau masih tinggal di dunia ini, kebanyakan orang paling tidak hanya memberikan pandangan terharu atau ucapan sungkawa. Setelah itu mereka akan kembali lagi menghadapi kesibukan-kesibukan sendiri, termasuk surat-surat cinta yang kulayangkan ke hadapanmu. Wahai kekasihku, kutulis bukan dengan tinta, melainkan kutulis dengan air mataku. Itulah sebabnya surat-suratku sering datang terlambat karena membawa kertas-kertas yang basah. Untuk itu, jalani sajalah kehidupanmu apa adanya, sesuai dengan realita yang ada. Tidak usah berlebihan melihat orang lain, supaya mereka tidak menjauh dari dirimu ketika engkau melewati persimpangan jalan. Jangan pernah berlebihan melihat seseorang di atas batas kemanusiaan. Sampai sekarang ini aku belum pernah melihat seorang manusia yang benar-benar berhati malaikat. Untuk itu, nikmati sajalah dengan penuh rasa syukur kepada Tuhanmu apapun yang engkau punyai. Adapun apa saja yang belum engkau punyai, tidak usah membuat hatimu sedih. Mungkin di balik itu ada hikmah yang tersembunyi. Mungkin nanti orang yang akan bersedia menolongmu untuk bangkit kembali adalah orang yang pernah mengalami sendiri penderitaan hidup di dalam dunia ini. Di balik itu juga akan ada orang-orang yang membenci dirimu tanpa alasan yang jelas. Orang-orang yang seperti itu sebaiknya engkau abaikan saja. Jangan pernah difikirkan. Rasa simpatik mereka tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada dirimu. Sebaliknya, kebencian mereka juga tidak akan dapat merugikan dirimu sedikit pun. Ternyata yang paling hebat di bidang teknik kehidupan sipil adalah ketika kita dapat membangun jembatan yang kokoh, yang mampu menghubungkan diri kita dengan harapan-harapan masa depan yang gemilang, dengan tidak harus berjuang dengan susah payah berenang menyeberangi lautan keputusasaan. Cobalah jawab pertanyaanku, wahai kekasih. Apakah sebaiknya engkau menangis dan merintih kesakitan, atau lebih baik tidur saja yang nyenyak menyongsong hari esok yang lebih baik? Apakah lebih baik engkau mempersalahkan dirimu sendiri, ataukah engkau mencurahkan segala penderitaan hatimu kepada orang yang tidak pernah mencintai dirimu? Dalam hal ini aku sangat tidak mengerti. Jangan engkau salahkan siapapun yang datang kepadamu lalu meminta maaf. Juga jangan engkau anggap orang itu tidak punya pendirian. Justru sebaliknya, orang yang berani datang dan meminta maaf adalah sebagai tanda orang itu punya kepribadian. Silakan engkau hirup udara pagi yang segar dengan embun yang jernih dan bersih. Tahukah engkau sebabnya, wahai kekasihku? Sebabnya karena udara pagi itu belum bercampur dengan nafas orang-orang yang mengkhianati dirimu. Waktu yang kita lalui terus berlalu dan kebanyakan terbuang sia-sia. Sekalipun demikian, kita selalu berucap, belum saatnya, bersabar saja dulu. Setelah tersadar, ternyata sudah terlambat. Seringkali aku memilih untuk berdiam diri di hadapan mereka yang telah menyakiti dirimu. Itu sebenarnya hanya sekedar untuk menjaga perasaan orang lain, karena kita dulu pernah bersahabat dengan baik-baik. Apapun yang pernah terlewat
masih selalu mendapat kesempatan lagi untuk diperbaiki dan dibangun kembali, kecuali cinta yang telah terkulai. Itulah sebabnya aku lebih baik memilih sebagai pendengar yang budiman, lalu aku berpura-pura tersenyum, selanjutnya aku berpura-pura tidak mengerti. Tidak ada keharusan atas diriku untuk mempertimbangkan dan memikirkan apapun yang menjadi ocehan mereka. Tidak mungkin aku akan menindas diriku sendiri dengan berupaya terus-menerus tak berujung, karena aku telah yakin betul mereka tidak mungkin akan berubah. Aku sangat berharap, wahai kekasihku, jangan muncul keinginan untuk membalas dendam kepada mereka atau memberikan reaksi sedikit pun. Perlu engkau sadari betapa kecilnya dunia ini dan betapa cepatnya bumi yang kita pijak berputar. Nanti keadilan pasti akan datang. Tidak perlu engkau perjuangkan. Keadilan di dunia ini hanya dapat ditinjau dari satu sudut pandang. Keadilan yang final akan dapat dirasakan pada saat kita tersadar bahwa kita semua pasti akan menghadapi kematian. Setelah aku pikirkan berlama-lama, ternyata kebahagiaan yang sejati itu tersembunyi di balik sikap hati menerima apapun pemberian Tuhan dan jiwa yang damai menerima segala keputusan Tuhan.